Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya adalah Al-Arfil Makwila. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint saya yang berjudul Sistem Ekonomi Indonesia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, simak baik-baik video berikut ini. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sistem keuangan dan moneter. Lanjut. Adapun beberapa pokok pembahasan. Yang pertama ada definisi sistem keuangan. Yang kedua, sistem keuangan di Indonesia. Yang ketiga, 7 fungsi pokok sistem keuangan. Yang keempat, sistem moneter. Yang kelima, tujuan ekonomi moneter untuk mencapai stabilisasi ekonomi. Dan yang keenam, fungsi pokok dari sistem moneter. Yang pertama, sistem keuangan. Definisinya, secara umum, sistem keuangan adalah kumpulan institusi, pasar, ketentuan, perundang-undangan, peraturan-peraturan, dan teknik-teknik di mana surat-surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga ditetapkan, dan jasa-jasa keuangan atau financial service dihasilkan serta ditawarkan ke seluruh bagian dunia. Lalu sistem keuangan adalah sistem yang mencakup transaksi keuangan dan pertukaran uang antar investor, pemberi pinjaman dan peminjam, serta sistem keuangan adalah seperangkat institusi seperti bank, perusahaan asuransi, dan bursa efek yang memungkinkan pertukaran dana. Sistem keuangan ada pada tingkat perusahaan, regional, dan global. Di sini ada sistem keuangan di Indonesia. Sistem keuangan di Indonesia terdiri dari otoritas keuangan atau financial authorities, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan, bukan bank. Pada dasarnya, merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa keuangan. Fasilitas jasa keuangan tersebut diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan, termasuk pasar uang dan pasar modal. Adapun 7 fungsi pokok sistem keuangan. Menurut Peter S. Ross, ada 7 fungsi pokok sistem keuangan. Yang pertama, fungsi tabungan. Yang kedua, fungsi kekayaan. Yang ketiga, fungsi likuiditas. Yang keempat, fungsi kredit. Yang kelima, fungsi pembayaran. Yang keenam, fungsi resiko. Dan yang ketujuh, fungsi kebijakan. Lalu kita masuk sistem moneter. Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat, fungsi, serta pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Secara umum, kegiatan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mempengaruhi tingkat penggunaan produksi, harga, dan hubungan perdagangan atau pembayaran internasional. Oleh karena itu, ekonomi moneter cukup mencakup atau mempelajari beberapa hal, antara lain sebagai berikut. 1. Pengaruh dan fungsi uang dalam perekonomian. Yang kedua, sistem moneter serta pengaruhnya terhadap jumlah uang dan kredit. Yang ketiga, struktur dan fungsi dari bank sentral. Yang keempat, pengaruh jumlah uang dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. Yang kelima, pembayaran serta sistem moneter internasional. Yang keenam, pasar modal ekonomi moneter merupakan salah satu instrumen kebijakan yang ada dalam ekonomi makro. Kebijakan yang mengatur tentang keuangan suatu negara, baik uang yang bersifat real dan non-real. Segala jenis transaksi keuangan, ketika terdapat masalah maka diselesaikan dengan kebijakan yang ada dalam ekonomi moneter. Lalu tujuan ekonomi moneter untuk mencapai stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan yakni. Yang pertama, kesempatan kerja. Dengan adanya kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan, maka makin besar dalam meningkatkan produksi. Selain dapat meningkatkan produksi, maka dapat juga membantu masyarakat yang menjadi pengangguran.
Yang kedua, kestabilan harga-harga yang makin kian tinggi membuat masyarakat menjadi resah. Tiap tahunnya, harga barang bukannya menjadi turun atau semakin naik. Untuk mencegah harga yang semakin naik, maka pemerintah menstabilkan harga sehingga harga tidak mengalami kenaikan tiap tahunnya. Dan yang ketiga, neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional yang seimbang menunjukkan stabilisasi ekonomi di suatu negara. Agar neraca pembayaran internasional seimbang, maka pemerintah sering melakukan kebijakan-kebijakan moneter. Lalu ada fungsi pokok dari sistem moneter. Yang pertama, melaksanakan atau menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien dengan biaya dan hambatan seminimal mungkin. Hal ini bertujuan agar dapat mendorong kelancaran dari kegiatan transaksi dalam perekonomian. Yang kedua, menjadi perantara atau penghubung atau intermediari antara penyimpanan atau penabung sebagai pemakai dana. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menjaga tingkat harga pada kondisi yang stabil melalui penciptaan uang dalam jumlah yang sesuai dengan keadaan real perekonomian. Hal ini bertujuan agar dapat menekan tingkat inflasi maupun tingkat pengangguran pada level yang dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Lalu kesimpulannya, yang pertama, sistem keuangan dan moneter yang menjadi kunci utama adalah bagaimana uang tidak menjadi masalah dalam perekonomian Indonesia. Yang kedua, sistem keuangan Indonesia yang melakukan pencatatan baik dalam lembaga keuangan negara maupun dalam lembaga secara umum. Dengan ini tentunya keuangan menjadi stabil. Yang ketiga, sebagai bagian dalam sistem ekonomi, lembaga perbankan maupun non-bank tentunya memberikan sumbangsi yang besar terhadap sistem keuangan dan moneter yang stabil. Yang keempat, sistem moneter memegang peran penting untuk stabilitas sistem ekonomi Indonesia. Untuk itu diperlukan sebuah sistem moneter yang stabil. Kita masuk ke materi selanjutnya atau materi ke-10 dengan judul Sistem Fiskal, Kebijakan Fiskal dan Moneter. Adapun beberapa pokok pembahasan. Yang pertama ada definisi kebijakan fiskal. Yang kedua tujuan kebijakan fiskal. Yang ketiga jenis kebijakan fiskal. Dan yang keempat contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Yang kelima definisi kebijakan moneter. Yang keenam jenis kebijakan moneter. Yang ketujuh tujuan kebijakan moneter. Yang kedelapan contoh kebijakan moneter di Indonesia. Yang pertama ada definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah mengelola pengeluaran dan perpajakan atau penggunaan instrumen fiskal untuk mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi agar memaksimumkan kesejahteraan ekonomi. Menurut Masjid Kementerian Keuangan RI tahun 2012. Kebijakan fiskal didefinisikan juga sebagai pengelolaan anggaran pemerintah untuk mempengaruhi suatu perekonomian, termasuk kebijakan perpajakan yang dipungut dan dihimpun, pembayaran transfer, pembelian barang-barang dan jasa-jasa oleh pemerintah, serta ukuran defisit dan pembiayaan anggaran yang mencakup semua level pemerintahan. Menurut Gopil tahun 2009. Instrumen fiskal adalah perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal diterapkan oleh pemerintah sebagai bukti untuk mengatur jalannya perekonomian negara Indonesia. Lalu tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Yang kedua, menjaga stabilitas harga barang. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Dan yang keempat, mendorong investasi. Adapun jenis kebijakan fiskal. Yang pertama ada ekspansif. Jenis kebijakan fiskal yang pertama ini dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Ketika kebijakan fiskal ini dilakukan, diharapkan daya beli masyarakat yang sebelumnya lesu akan kembali naik sehingga roda perekonomian berputar.
Tujuan lainnya adalah mengurangi tingkat pengangguran sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Terus yang kedua ada kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif dilakukan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi dengan menurunkan belanja negara serta menaikkan tingkat pajak. Biasanya, jenis kebijakan fiskal ini akan dilakukan jika pemerintah melihat kondisi perekonomian sedang ekspansi yang mulai memanas demi menurunkan tekanan permintaan. Lalu contoh kebijakan fiskal di Indonesia, yaitu subsidi bahan bakar minyak atau BBM, taks amnesti atau pembebasan pajak, lalu penetapan harga eceran tertinggi. Lalu kita masuk ke definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara. Karena persediaan uang negara mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi seperti inflasi, suku bunga bank, dan sebagainya. Oleh sebab itu, penanggung jawab dan pelaksana kebijakan moneter di Indonesia yaitu Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Hal ini didasari pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai kebijakan moneter Bank Indonesia. Lalu ada jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Jenis kebijakan moneter yang melakukan pengelolaan dan pengaturan peredaran uang dalam aktivitas ekonomi disebut sebagai kebijakan moneter ekspansif. Dalam hal ini, tujuan utamanya meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga roda perekonomian meningkat. Wujud dari jenis kebijakan moneter ini melalui peningkatan pembelian sekuritas pemerintah oleh Bank Indonesia, penurunan suku bunga, menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Dampak kebijakan ini tak hanya merangsang kegiatan bisnis atau daya beli konsumen, tetapi juga mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Berikutnya jenis kebijakan moneter adalah kebijakan moneter kontraktif, di mana kebijakan diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadi inflasi. Hal ini diwujudkan melalui penjualan obligasi pemerintah, peningkatan suku bunga bank, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Lalu, tujuan kebijakan moneter yang pertama mengendalikan inflasi, yang kedua menjamin stabilitas ekonomi, yang ketiga meningkatkan lapangan pekerjaan, yang keempat melindungi stabilitas harga barang di pasar, yang kelima mendorong pertumbuhan ekonomi. Contoh kebijakan moneter di Indonesia yaitu pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia, penerbitan surat utang negara, penyediaan fasilitas overdraft, program intervensi rupiah. Kesimpulannya adalah, kebijakan fiskal dan moneter dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara dengan cara yang berbeda-beda. Namun, penggunaan yang tepat dan koordinasi yang baik antara dua kebijakan tersebut dapat membantu mengatasi masalah ekonomi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Lalu kita masuk ke materi yang ke-11, yaitu tentang neraca pembayaran. Pokok pembahasannya yaitu yang pertama pengertian neraca pembayaran, yang kedua transaksi neraca pembayaran, yang ketiga jenis-jenis neraca pembayaran, yang keempat fungsi neraca pembayaran, yang kelima tujuan neraca pembayaran, dan yang keenam komponen-komponen neraca pembayaran. Di sini kita masuk ke pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau balance of payment atau BOP adalah catatan yang dilakukan secara sistemik atas keseluruhan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang berupa perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan, dan moneter antara penduduk Indonesia dengan penduduk luar negeri selama satu periode tertentu. Sedangkan dalam Kamus Besar Indonesia atau KBBI, neraca pembayaran berarti perbandingan penerimaan uang antara dua negara dalam perdagangan dunia.
daftar perkiraan yang terperinci tentang transaksi perdagangan yang diselenggarakan oleh negara dalam jangka waktu tertentu. Secara sederhananya, neraca pembayaran merupakan suatu catatan sistematis dalam transaksi ekonomi atau perdagangan internasional yang dilakukan dalam jangka waktu satu periode. Lalu ada transaksi neraca pembayaran. Di Indonesia sendiri, transaksi neraca pembayaran dikelompokkan menjadi 3, yaitu transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi finansial. Setiap transaksi memiliki peranannya masing-masing. Simak penjelasan 3 jenis transaksi neraca pembayaran sebagai berikut. Yang pertama ada transaksi berjalan. Transaksi berjalan adalah transaksi yang berkaitan dengan ekspor dan impor berupa barang dan jasa dalam kurun waktu 1 tahun. Transaksi berjalan terdiri dari neraca perdagangan atau transaksi barang, transaksi jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder. Namun, pada umumnya transaksi berjalan digunakan untuk menilai atau mengukur neraca perdagangan. Yang kedua ada transaksi modal. Transaksi modal biasanya dipakai untuk mencatat hasil bersih yang diperoleh dari transaksi pengeluaran dan pendapatan modal. Transaksi modal terdiri dari aset tetap dan hibah investasi. Sebagian besar transaksi modal berupa transfer modal. Transaksi modal kurang memiliki kontribusi dalam neraca pembayaran sehingga transaksi ini tidak begitu sering digunakan. Transaksi modal mempunyai 2 unsur, yaitu transfer modal dan aset non-keuangan dan non-produksi. Yang ketiga, transaksi finansial. Transaksi finansial adalah transaksi yang memberitahukan perubahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri dalam waktu 1 periode. Adapun kategori-kategori yang ada di transaksi finansial yaitu investasi langsung, investasi portofolio, derivatif finansial, dan investasi lainnya. Lalu ada jenis-jenis neraca pembayaran. Pada dasarnya, neraca pembayaran terdiri dari debit dan kredit. Pada neraca pembayaran, kredit berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang menghasilkan devisa atau memberikan tagihan terhadap luar negeri. Sedangkan, debit berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pengurangan jumlah devisa. Karena pengurangan jumlah devisa yang ada pada debit diperoleh dari pembayaran atau yang memunculkan utang terhadap luar negeri. Neraca pembayaran terbagi menjadi 3 jenis, yakni neraca pembayaran defisit, neraca pembayaran surplus, dan neraca pembayaran seimbang. Berikut penjelasan tentang 3 jenis neraca pembayaran tersebut. Yang pertama, neraca pembayaran defisit. Neraca pembayaran defisit adalah neraca yang menandakan bahwa nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Jika suatu negara terus-menerus mengalami defisit, maka sektor keuangan berjalan lambat sehingga pertumbuhan ekonomi sulit untuk berkembang. Yang kedua, neraca pembayaran surplus. Yang dimaksud dengan neraca pembayaran surplus adalah neraca yang menandakan bahwa transaksi debit atau jumlah yang harus dibayarkan ke luar negeri lebih kecil daripada penerimaan dari luar negeri atau transaksi kreditnya. Dan secara sederhana, neraca pembayaran surplus dapat diartikan seperti jumlah pemasukan lebih besar daripada jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh suatu negara. Yang ketiga, neraca pembayaran seimbang. Neraca pembayaran seimbang adalah neraca yang menunjukkan bahwa transaksi pembayaran ke luar negeri atau transaksi debit jumlahnya sama dengan penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. Jika suatu negara ingin meningkatkan pendapatan atau surplus, maka perlu menurunkan nilai impor sekaligus menaikkan atau menambahkan nilai ekspornya. Adapun fungsi neraca pembayaran. Neraca pembayaran memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, yaitu sebagai bahan pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang perdagangan internasional. Lalu sebagai bahan pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh suatu negara, dan sebagai alat untuk mengukur atau menilai keadaan ekonomi yang berhubungan dengan transaksi ekonomi internasional dari suatu negara. Sebagai data-data keuangan internasional,
sebagai alat pendataan transaksi ekonomi supaya pemerintah suatu negara ketika melakukan kegiatan ekspor dan impor tidak mengalami kerugian dan bisa melakukan penyelesaian pembayaran tepat waktu. Lalu sebagai alat untuk mencatat anggaran yang akan dikeluarkan dalam transaksi internasional. Tujuan neraca pembayaran. Yang pertama, untuk mengetahui keadaan perekonomian dalam hubungan internasional suatu negara. Yang kedua, untuk mengetahui sumber daya yang ada di setiap negara. Yang ketiga, untuk mengetahui besarnya anggaran devisa yang diperlukan dalam transaksi ekonomi internasional. Yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah yang harus diambil dalam bidang transaksi ekonomi. Yang kelima, untuk mengetahui permasalahan ekonomi dalam negeri yang ada pada suatu negara. Lalu ada komponen-komponen neraca pembayaran. Yang pertama ada neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah sebuah data yang berhubungan dengan perbandingan nilai ekspor dengan nilai impornya. Yang kedua, neraca lalu lintas modal. Neraca lalu lintas modal adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat setiap pinjaman dari luar. Yang ketiga, neraca lalu lintas moneter. Neraca lalu lintas moneter adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat tentang perubahan atau pertumbuhan cadangan devisa pada suatu negara. Lalu yang keempat, neraca hasil modal. Neraca hasil modal adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerimaan dividen, berbagai macam hadiah yang diberikan oleh negara lain, dan bunga gaji tenaga asing. Yang kelima, neraca jasa. Neraca jasa adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat transaksi jasa yang dilakukan suatu negara dan diterima oleh negara lain selama satu periode. Kesimpulannya adalah, neraca pembayaran sangat penting untuk dimiliki oleh suatu negara karena dengan neraca pembayaran, maka suatu negara bisa mengukur besarnya arus dana dari luar negeri, baik dana yang keluar atau dana yang masuk. Keluar dan masuknya dana pada transaksi ekonomi internasional menandakan bahwa sektor keuangan suatu negara berjalan dengan semestinya. Neraca pembayaran bisa menjadi indikator yang mempengaruhi tindakan pelaku pasar. Lalu transaksi yang tercatat di dalam neraca pembayaran hanyalah transaksi ekonomi internasional, seperti ekspor dan impor, sedangkan transaksi bantuan militer atau transaksi sejenisnya tidak dicatat dalam neraca pembayaran. Lalu transaksi ekonomi meliputi transaksi debit dan transaksi kredit. Transaksi debit merupakan transaksi yang harus dibayarkan ke luar negeri, sedangkan transaksi kredit merupakan transaksi yang diterima dari luar negeri. Oke, kita masuk ke materi yang ke-12 tentang kependudukan dan tenaga kerja. Di sini ada dua pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian penduduk, dan yang kedua ada pengertian tenaga kerja. Kita harus tahu dulu tentang apa itu penduduk. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas, serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun studi kependudukan. Studi kependudukan atau population studies adalah studi yang luas, karena di dalam memahami struktur dan proses kependudukan di suatu daerah, faktor-faktor non-demografis ikut dilibatkan. Misalnya, dalam memahami tren fertilitas di suatu daerah, tidak hanya cukup diketahui tren pasangan usia subur, tetapi juga faktor sosial budaya yang ada di daerah tersebut. Lalu ada tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan. Antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. Lalu, sedangkan menurut pendapat Sumitro Jojo Hadikusumo tahun 1987 mengenai arti tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur. Meskipun bersedia dan sanggup bekerja,
dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan untuk bekerja. Lalu ada piramida penduduk. Yang pertama ada piramida penduduk muda. Piramida ini menggambarkan komposisi penduduk dalam pertumbuhan dan sedang berkembang. Yang kedua ada piramida stasioner. Bentuk piramida ini menggambarkan keadaan penduduk yang tetap atau statis, sebab tingkat kematian rendah dan tingkat kelahiran tidak begitu tinggi. Yang ketiga piramida penduduk tua. Bentuk piramida penduduk ini menggambarkan adanya penurunan tingkat kelahiran yang sangat pesat dan tingkat kematian yang kecil sekali. Apabila angka kelahiran jenis kelamin pria besar, maka suatu negara bisa kekurangan penduduk. Adapun usaha untuk menekan laju pertambahan penduduk. Yang pertama ada dari ekonomi, yang kedua psikologi, yang ketiga sosial budaya, yang keempat politik, dan yang kelima itu keagamaan. Adapun permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang pertama, keterampilan tenaga kerja yang rendah, akses informasi lapangan kerja rendah, lapangan kerja yang tidak sesuai dengan pendidikan, upah yang kecil, lalu kualitas pendidikan yang rendah. Faktor-faktor penyebab kesenjangan jumlah pencari kerja dan lapangan kerja. Yang pertama, pertumbuhan kesempatan kerja yang kecil. Yang kedua, irelevansi jurusan atau keahlian. Yang ketiga, kualitas pendidikan yang rendah. Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Yang pertama adalah latihan keterampilan kerja. Pelatihan tenaga kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pekerja. Lalu penempatan kerja. Penempatan pegawai merupakan usaha manajemen untuk mengisi setiap posisi yang lowong dalam suatu organisasi dengan pegawai yang memenuhi syarat pada saat dibutuhkan. Proses seleksi dan penempatan pegawai di dalam perusahaan sesuai dengan bidang peminatan dan keahlian yang dimilikinya juga. Karenanya berpengaruh bagi produktivitas suatu perusahaan. Kesimpulannya, pemahaman yang baik tentang hubungan antara kependudukan dan tenaga kerja memungkinkan negara untuk mengambil kebijakan yang tepat guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kependudukan dan tenaga kerja memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi dalam konteks pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oke, kita masuk ke materi yang ke-13 dengan judul masalah pertanian, industri perdagangan dan pangan. Di sini banyak pokok pembahasan. Yang pertama tentang pertanian di Indonesia, yang kedua masalah sektor pertanian, yang ketiga solusi permasalahan sektor pertanian, yang keempat tentang industri, yang kelima masalah sektor industri, yang keenam solusi permasalahan sektor industri, yang ketujuh perdagangan, yang kedelapan masalah sektor perdagangan. Lalu yang kesembilan tentang pangan, yang kesepuluh masalah sektor pangan, yang kesebelas solusi permasalahan sektor pangan. Pertanian di Indonesia. Indonesia terkenal sebagai negara agraris karena sebagian penduduknya bekerja di sektor pertanian. Di dalamnya, petani merupakan pelaku utama dalam sektor pertanian yang berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Melalui petani, kebutuhan pangan rumah tangga hingga bahan baku industri dapat terpenuhi dengan baik. Namun, petani seringkali dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang rumit. Dan tak jarang, permasalahan tersebut justru menyebabkan kerugian yang besar bagi mereka. Tak tanggung-tanggung, masalah tersebut muncul setiap tahun dan masih menjadi misteri dalam penyelesaiannya. Adapun masalah sektor pertanian, yang pertama, petani dipandang sebelah mata. Stigmatisasi masyarakat masih banyak menganggap bahwa pertanian hanya berujung kepada mencangkul saja, sehingga terkesan sektor pertanian adalah jorok dan miskin. Citra sektor pertanian yang tampak kotor. Lalu rantai niaga yang merugikan petani. Kesenjangan pembagian keuntungan
yang didapat antara petani dan distributor. Petani yang paling banyak dirugikan. Hasil yang tidak dapat sebanding dengan resiko yang dialami petani. Lalu krisis regenerasi petani muda. Rendahnya minat regenerasi muda untuk terjun ke dunia pertanian terlihat dari statistik sebesar 61% petani berusia di atas 45 tahun. Modal bagi petani. Usaha tani yang tak bisa memberikan kepastian, yakni bergantung pada alam, menyebabkan pemberi kredit enggan mengeluarkan uang kepada wirausahaan di bidang pertanian. Lalu ada solusi permasalahan sektor pertanian. Meningkatkan produktivitas, yaitu peningkatan atau perbaikan dalam cara produksi. Lalu diversifikasi pangan lokal. Ini dapat dilakukan beberapa cara, diantaranya yaitu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, yaitu sosialisasi atau publikasi rencana tentang diversifikasi pangan. Lalu penguatan cadangan logistik dan modernisasi pertanian. Lalu kita masuk ke bidang industri. Industri adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan atau pembuatan bahan baku atau pembuatan barang. Jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja, sektor industri merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB Indonesia, terutama dari sektor manufaktur yang menyumbang sekitar 73% dari total produksi industri Indonesia. Adapun masalah-masalah sektor industri. Industri kekurangan bahan baku seperti kondensat, gas, nafta, biji besi, lalu infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, dan kawasan industri. Lalu industri kekurangan utility seperti listrik, air, gas, dan pengolah limbah. Industri kekurangan tenaga terampil dan supervisor, superintendent. Industri dapat tekanan serbuan produk impor. Limbah industri seperti penetapan slag sebagai limbah B3. Spesifikasi yang terlalu ketat untuk kertas bekas dan baja bekas atau scrap menyulitkan industri, antara lain industri kertas. Industri kecil dan menengah atau IKM masih mengalami kendala seperti akses pembiayaannya, ketersediaan bahan baku dan bahan penolong, mesin peralatan yang tertinggal, hingga pemasaran. Solusi permasalahan sektor industri. Yang pertama, salah satu wujud dukungan pemerintah dalam pengembangan sektor industri dilakukan dengan membangun kawasan ekonomi strategis yang bertujuan untuk mendorong daya saing sektor industri dengan memberikan insentif kepada kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus, serta mendukung pembangunan infrastruktur di sekitar kawasan. Lalu kita masuk ke perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalian hak atas barang atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Pengembangan sektor perdagangan mengalami berbagai kendala. Kendala yang dihadapi diantaranya disebabkan karena adanya pandemi. Adapun masalah sektor perdagangan. Rendahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Rendahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar mempengaruhi harga jual beli barang impor dan ekspor yang tidak stabil. Kualitas infrastruktur. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran arus barang dan jasa. Menurut Global Competitive Index atau GCI 2014, kualitas infrastruktur Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Sektor industri yang rapuh. Sektor industri Indonesia masih rapuh karena ketergantungan impor bahan baku dan bahan setengah jadi dari negara luar. Serbuan impor. Lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor. Kini produk impor Cina telah membanjiri Indonesia. Hal ini justru akan menjadi ancaman bagi Indonesia sendiri. Perubahan perilaku konsumen. Pola perdagangan global membuat sikap konsumen lebih selektif akan keamanan pangan dan tingkat higienitas menjadi prioritas. Sistem perdagangan juga harus bertransformasi dalam ekosistem digital. Adapun solusi permasalahan sektor perdagangan.
perdagangan dalam negeri menuntut pemerintah membuat beberapa peran kebijakan dan pengendalian. Kebijakan dan pengendalian tersebut mengarah pada peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi. Kemudian, pemerintah mengambil peran meningkatkan iklim usaha dan kepastian usaha. Kita masuk ke pangan. Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan dan minuman. Adapun berapa masalah sektor pangan? Pertama, penyediaan pangan, distribusi pangan, akses pangan, masalah ketersediaan pangan, ketiadaan atau keterbatasan sarana dan konsumsi pangan. Solusi permasalahan di sektor pangan. Yang pertama, peningkatan keterjangkauan dan kecukupan pangan. Yang kedua, peningkatan produktivitas petani dan nelayan. Yang ketiga, diversifikasi pangan dan kualitas gizi. Yang keempat, perbaikan iklim usaha dan daya saing. Yang kelima, penguatan sistem pangan berkelanjutan atau food estate. Dari materi tersebut diambil kesimpulan bahwa pertanian memiliki arti pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia dengan cara menanam tanaman yang dapat menghasilkan dan dipergunakan untuk kehidupan. Pengaruh atau dampak perkembangan industri sangat besar sekali terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Industri memegang peranan yang menentukan dalam perkembangan perekonomian. Kebijakan perdagangan hendaknya dapat menguntungkan para produsen lokal. Hal ini karena besarnya keuntungan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dalam negeri. Diharapkan meskipun banyaknya impor dan ekspor barang, namun kiranya rakyat tetap mencintai produksi sendiri dan kurangi pola hidup konsumtif yang mengakibatkan gaya hidup yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Oke, kita masuk ke materi yang ke-14, yaitu tentang pembangunan ekonomi daerah. Adapun pokok pembahasan yaitu pengertian pembangunan ekonomi daerah, peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi, masalah pembangunan ekonomi daerah, dan strategi pembangunan ekonomi daerah. Pengertian pembangunan ekonomi daerah. Menurut Lincoln Arshad, tahun 2000, memberikan pengertian pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Adapun peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi, yaitu entrepreneur. Peran pemerintah daerah sebagai entrepreneur adalah merupakan tanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis di daerahnya. Lalu ada koordinator. Pemerintah daerah harus mampu bertindak sebagai koordinator dalam pembangunan ekonomi di daerahnya, yaitu melalui penetapan kebijakan-kebijakan atau mengusulkan strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif bagi kemajuan daerahnya. Pemerintah sebagai fasilitator, yang artinya dengan cara mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan, perilaku atau budaya masyarakat di daerahnya. Pemerintah sebagai stimulator, yang artinya dalam penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang dapat mempengaruhi dunia usaha untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap eksis berada di daerah tersebut. Adapun masalah pembangunan ekonomi daerah. Yang pertama ada ketimpangan pembangunan sektor industri, yang kedua kurang meratanya investasi, yang ketiga perbedaan sumber daya alam dan demografis, dan yang keempat tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah. Adapun strategi pembangunan ekonomi daerah. Strategi pembangunan ekonomi. Secara umum, strategi pembangunan ekonomi adalah mengembangkan kesempatan kerja bagi penduduk yang ada sekarang
dan upaya untuk mencapai stabilitas ekonomi, serta mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam. Menurut Lincoln Arshad tahun 2000, secara garis besar, menggambarkan strategi pembangunan ekonomi daerah dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu strategi pengembangan fisik, strategi pengembangan dunia usaha, strategi pengembangan masyarakat, dan strategi pengembangan sumber daya manusia atau Human Resource Development Strategy. Simpulannya, pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, tingkat pengangguran dapat berkurang, pendapatan masyarakat meningkat, dan kesejahteraan meningkat. Pemerataan pembangunan ekonomi daerah juga berfokus pada pemerataan pembangunan antara daerah yang maju dan daerah yang tertinggal. Melalui investasi dan pembangunan infrastruktur di daerah yang tertinggal, senjangan sosial ekonomi dapat dikurangi dan kemajuan dapat dicapai secara merata di seluruh daerah. Oke, kita masuk ke materi terakhir, yaitu materi ke-15 tentang sistem ekonomi Indonesia di era revolusi industri. Pokok pembahasannya, yang pertama jejak perjalanan revolusi industri, yang kedua era tahun 1850 sampai 1914, yang ketiga era tahun 1960, dan yang keempat era abad ke-21. Jejak perjalanan revolusi industri. Revolusi industri masa ini terjadi disebabkan kemakmuran kerajaan Inggris saat itu. Pada masa itu, secara perlahan Inggris kehilangan koloninya di Amerika, yang mengakibatkan terjadinya kemunduran yang cukup besar, namun di samping itu dapat menguasai sebagian perdagangan dari India. Inovasi-inovasi baru bermunculan dengan penemuan mesin industri, khususnya di bidang tekstil. Penemuan-penemuan ini segera memenuhi kota-kota industri di Inggris seperti Manchester, Liverpool, dan Birmingham. Akibatnya, memang drastis di mana Inggris mampu menguasai pasar tekstil dunia, yang juga pada akhirnya menggilas bisnis-bisnis kecil. Era tahun 1850 sampai 1914. Kemunculan revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20 yang dikenal dengan revolusi teknologi. Revolusi industri yang terjadi ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik yang membuat mesin uap yang tadinya sering digunakan dalam proses produksi semakin lama digantikan dengan adanya tenaga listrik tersebut. Namun terdapat kendala yang dapat menghambat proses produksi di sebuah pabrik, yaitu permasalahan transportasi. Di akhir tahun 80-an, transportasi mobil mulai diproduksi secara massal. Namun proses tersebut tidak membuat pembuatan transportasi mobil lebih singkat, dikarenakan setiap kendaraan yang ada harus dirakit dari awal hingga akhir oleh seorang perakit mobil. Hal ini memiliki arti jika proses produksi transportasi tersebut ingin cepat selesai, membutuhkan tenaga banyak untuk merakit mobil di waktu yang bersamaan. Namun dengan adanya lini produksi atau yang dikenal dengan assembly line pada tahun 1913 yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt, memudahkan proses produksi yang terjadi sehingga terciptanya sebuah revolusi. Lalu era tahun 1960. Revolusi industri pada masa ini lebih dikenal dengan sebutan revolusi digital dengan adanya penemuan dan pengembangan bidang elektronik, sistem teknologi informasi dan otomatisasi. 5 pilar yang menandai revolusi industri ketiga. Yang pertama, adanya pergeseran tren energi menuju energi terbarukan. Yang kedua, mengubah stok building di setiap benua menjadi pembangkit listrik mikro. Yang ketiga, menyebarkan hidrogen dan teknologi penyimpan energi lain sehingga dapat menyimpan energi intermittent. Yang keempat, menggunakan teknologi internet untuk mengubah jaringan listrik tiap benua menjadi energi seperti internet, yaitu dapat mendistribusikan kelebihan energi terbarukan pada suatu tempat dan membagikannya ke tempat lain yang membutuhkan.
dan transisi armada transportasi dengan sistem plug-in listrik. Lalu masuk ke era abad ke-21, revolusi industri 4.0 yang terjadi pada awal abad ke-21 merupakan sebuah revolusi di mana manusia telah menemukan pola baru dengan adanya kemajuan teknologi yang terjadi begitu cepat sehingga mengancam berbagai perusahaan yang lebih konvensional. Berbagai teknologi baru yang tadinya tidak pernah terpikirkan pun bermunculan, seperti layanan ojek online, pembayaran melalui gadget, hingga warung digital yang bermunculan di tengah revolusi industri yang ada saat ini. Kesimpulan dari materi tersebut, gelombang revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental bagi berbagai tatanan kehidupan global. Ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas dan inovasi dengan pemanfaatan teknologi informasi yang mendisrupsi berbagai sendi kehidupan global, termasuk persaingan dalam bidang ekonomi. Namun demikian, digitalisasi program juga membawa dampak negatif. Peran manusia setahap demi setahap diambil oleh mesin otomatis. Akibatnya jumlah pengangguran juga semakin meningkat. Hal ini tentu saja akan menambah beban masalah lokal maupun nasional. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan peluang dan menjawab tantangan revolusi industri 4.0, para mahasiswa dan alumni universitas terbuka wajib memiliki kemampuan literasi data, teknologi, dan manusia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.